Senin bersama lawyer saya atau lawyer dari Gerakan Cita Prabowo itu sudah membuka laporan di Bareskrim. Cuma memang masih ada beberapa berkas yang harus saya lengkapi dan akan saya lanjuti lagi, tidak lanjuti lagi nanti hari Senin saya akan serahkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan Bareskrim untuk sebuah LP. Saya rasa gitu, Pak Saleh. Oh gitu ya. Oh jadi eh Rocky Gerung udah minta maaf ya telekonferensi ya. Sudah. Makanya Pak Prabowo kemarin sudah mengatakan bahwa Rocky Gerung sudah sadar dan minta maaf. Tapi kami juga tidak begitu saja ya. Ini juga pembelajaran buruk bagi generasi yang akan datang bahwa kita sebagai rakyat Indonesia itu harus menghargai dan menghormati seorang presiden, terutama Pak Prabowo yang saat ini butuh fokus, butuh konsentrasi yang cukup supaya bisa melaksanakan program-program 5 tahun ke depan dengan maksimal. Jadi mungkin kalaupun secara pribadi Pak Prabowo sudah memaafkan, tapi secara konsekuensi hukum kami sebagai organisasi Gerakan Cita Prabowo tentu kami tidak bisa menerima begitu saja ya. Jadi tetap kita akan tidak lanjuti laporan ke Bareskrim dan insya Allah minggu depan ini sudah akan keluar itu pernyataannya ataupun kelanjutan dari laporan yang kami sudah buat. Saya rasa itu Pak Saleh. Ya. Jadi kalau saya melihatnya gini, ya Pak Rocky Gerung ini harusnya mendukung Pak Prabowo, membantu Pak Prabowo ya atas oknum-oknum pejabat yang tidak setuju dengan gebrakan Pak Prabowo. Contoh ini, ya masalah korupsi. Ya, ini harusnya Pak Rocky Gerung itu malah harus viralkan mendukung Pak Prabowo. Termasuk efisiensi anggaran. Karena kan Pak Rocky Gerung mungkin sudah tahu bahwa selama ini anggaran kita ini ratusan triliun itu bocor dan disalahgunakan. Nah, Pak Prabowo ini kan sedang melaksanakan efisiensi anggaran negara yang kurang lebih 300 triliun ya, 300 triliun lebih. Nah, sekarang ini ya ada beberapa pejabat, oknum-oknum pejabat yang menyerang Pak Prabowo. Nah, seharusnya tidak setuju efisiensi anggaran, harusnya yang begitu. Jangan malah di ini kalau menurut saya. Kalau Dinda bagaimana? Sama Bang Saleh begini, kita kan kecewa, kita sakit hati, kita marah dengan sosok Rocky Gerung itu wajar ya. Kalau memang dia itu benar-benar orang akademisi yang cukup pintar dengan gelar doktor, seharusnya dia menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia. Memang benar negara Indonesia ini negara demokrasi, demokrasi Pancasila ya. Tentu Ya. mengedepankan adab dan etika, tidak asal ngomong. Ini seorang doktor yang itu tidak pantas keluar dari mulut seorang doktor Rocky Gerung ini ya. Saya perhatikan dia selalu menyerang kepala negara dan ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini ya. Saat ini Pak Prabowo itu dengan beban yang begitu berat saja itu masih memikirkan bagaimana dalam waktu yang baru 100 hari lebih sedikit bisa melaksanakan program-program kerja yang sudah beliau buat. Itu bukan hal mudah dan murah. Ini butuh support dan dukungan dari semua pihak ya. Oh, Bang Rocky Gerung ini atau saudara Rocky Gerung ini siapa sih sumbangsihnya kepada negara ini? Belum ada, Bang Saleh. Cuma ngomong, ya cuap-cuap, mengkritisi pemerintahan, menjelek-jelekan pemerintah, menghina seorang kepala negara. Ini konyol ya. Seharusnya Indonesia ini butuh orang-orang pinter supaya bisa membantu Pak Prabowo untuk membenahi semua permasalahan-permasalahan di negeri ini. Bukan malah membuat kegaduhan ya. Pak Prabowo oke, Pak Prabowo nggak akan meladeni, tidak akan marah, tidak akan menyerang balik ke Rocky Gerung. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya Pak Prabowo ini? Tentu kami akan marah dan tidak terima, ya. Ingat di dunia ini di atas langit masih ada langit, ya. Mungkin kemarin-kemarin Anda itu cukup sakti, tidak bisa tersentuh hukum karena Anda sendiri sudah ngomong, sudah dilaporkan 37 kali oleh masyarakat Indonesia terkait apa yang sudah dilakukan dan dia tidak tersentuh hukum. Yang kita berharap yang ke 38 kali, ya Pak Rocky Gerung harus masuk.
dan bertanggungjawabkan semua apa yang sudah dilakukan itu. Karena apa? Setiap pekerjaan itu ada konsekuensinya. Nah, jadi saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo kemarin didampingi tim advokasi dari Gerakan Cinta Prabowo sudah membuka laporan. Cuma memang masih ada berkas-berkas yang kurang yang harus saya lengkapi ya. Kebetulan hari ini juga masih di Lampung saya Bang Saleh karena banyak kerjaan ya. Tapi akan saya lengkapi supaya apa? Semua masyarakat bisa melihat bahwa Pak Prabowo itu punya kader-kader militan yang tidak akan diam saja ketika bapaknya dihinakan. Saya rasa itu Bang Saleh. Oke. Berarti hukum terus berlanjut ya? Proses hukum masih Ya hukum tetap berjalan ya. berjalan. Nah, ini misalnya Ya, tetap berjalan. pendapat dari Abang ini. Ini kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini kan Rocky Gerung ini kan ya pintar lah, gelar doktor. Nah, bagaimana kalau ke depan diuji coba keilmuannya Rocky Gerung masuk dalam pemerintahan? Bagaimana menurut Dinda itu? Kalau memang pintar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya setuju saja. Maka saya sampaikan tadi, Pak Prabowo itu butuh orang pinter untuk menjadi pembantunya, ya. Makanya kemarin berapa hari kan kita sama-sama Bang Saleh juga tahu bagaimana saya, walaupun saya itu pendukung loyalis sejatinya Pak Prabowo, tapi bukan pendukung fanatik yang selalu mengatakan benar tentang apa yang dilakukan oleh menteri-menteri Pak Prabowo. Betul. Kalau itu salah, saya katakan salah. Kebijakan contohnya kemarin terkait ATR BPN kita teriak-teriak. Betul. Ya, terkait lagi kebijakan dari apa? Dari KKP kita juga protes. Betul. Belum lagi LPG 3 kilo dari Bahlil kita juga teriak-teriak. Nah, tapi ya saya bilang tadi, Pak Rocky Gerung itu kan pinter. Semua orang tahu mengatakan dia itu pinter, ya. Oke. Saya pun nggak segan-segan untuk menyarankan ke Pak Prabowo untuk coba menggunakan Rocky Gerung, kasih jabatan, ya, kasih target waktu. Kalau memang ternyata dia nggak bisa juga. Jadi burung bio tahu, burung bio. Iya, Dia iya. pinter ngomong, tapi nggak ngerti apa yang diomongin. Nah sekarang kita minta bukti. Makanya kita dorong Pak Prabowo, oke, Rocky Gerung biar nggak ngomong, kasih jabatan, dikasih target waktu. Bisa nggak dia kerja? Ya, kalau nggak bisa kerja, ya sudah, seluruh masyarakat Indonesia tahu. Gitu loh. Makanya sekarang kita dorong Pak Prabowo kasih jabatan ke Rocky Gerung supaya dengan keilmuannya, dengan kepintarannya, dia bisa memberikan sumbangsi yang besar untuk negara dan bangsa ini. Saya rasa nggak apa-apa, Pak Saleh. Kita setuju aja. Itu lanjut aja. Ya, tetapi proses hukum tetap berlanjut, gitu ya? Ya berjalan. Ya, berjalan. untuk pembelajaran itu. Nanti, ya. Ya, ketika nanti saya sudah dihubungi oleh Pak Prabowo maupun stafnya, udah Pak Iwan, udah Pak Prabowo udah maafkan, itu lain hal, ya lain soal. Ya. Tapi intinya hukum tetap berjalan, karena Pak Prabowo juga sudah mengatakan bahwa itu salah apa yang dilakukan Rocky Gerung. Walaupun dia sudah minta maaf, tapi konsekuensi hukum tetap berjalan, Bang Saleh. Ya, serasa itu yang saya lakukan. Iya kan, kalau kita lihat pintar ngomong, gelar dokter, dosen, di mana-mana kan ilmu filsafat, harusnya itu dimanfaatkan ilmu itu untuk membantu pemerintah, bukan. Pengikut jadi nggak bisa santai. Pak Saleh, kita ini orang joker Pak Saleh, ya. Diajak ngomong baik-baik kita mau, diajak belok kanan belok kiri juga mau, diajak balik kanan pun kita siap, ya kan? Iya. Yang sesuai yang disampaikan Bang Saleh kemarin. Rocky Gerung itu kalahnya lawan orang nekat kan? Iya. Nah, tapi kan kita nggak mau. Kita harus dukung Pak Prabowo ini masih fokus membenahi bangsa dan negara ini. Jangan kita buat beliau pusing. Nah, kalau situasinya tenang, nyaman, damai, kan Pak Prabowo bisa berpikir dengan sempurna, dengan maksimal. Tapi kalau dipusingi dengan hal-hal yang tidak perlu, ya kasihan juga lah. Hanya orang yang tidak punya otak saja. Ketika ada orang ingin membangun negara ini, dirongrong, diganggu dengan hal-hal yang nggak perlu, ya.
Belum lagi Pak Prabowo ini kan jelas mendapat keserangan dari mana-mana kan. Ya, Sampai kemarin dipernyatakan oleh Pak Hasim, dia pun mendapatkan ancaman untuk menyangkut nyawa. betul. Ya, jadi saya berpikir begini, ya kita kuat-kuatan. Pak Prabowo itu menang mutlak di negara ini berarti dia didukung oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya, Ya, berarti mengganggu Pak Prabowo berarti siap berhadapan dengan bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, dan jadi gini, Pak Indah. Prabowo itu aset termahal yang kita miliki Pak Saleh. Jadi tidak boleh, jangankan orang nyamuk saja nggak boleh nyentuh Pak Prabowo itu. Ah, Karena itu aset bangsa yang mahal. Itu saya rasa Pak Saleh. kan